tata cara mensolatinya bagaimana? Nah, imam untuk mayit perempuan berdiri di kepala imam. Jadi kalau ini mayitnya gitu, saya anggaplah ini mayitnya, kiblatnya ke sono. Nah, kepalanya kan di sini. Imamnya berdirinya di belakang kepala ini. Nah, kalau perempuan, maka imamnya berdiri di bagian perut. Untuk ingat laki-laki itu pemimpin. Pemimpin itu apa? Kepala. Berarti kalau mayitnya laki-laki, berdirinya di bagian kepala imamnya. Kalau perempuan di bagian perut. Ya, jangan dekat-dekat, jangan terlalu jauh juga gitu. Kemudian kalau mayitnya kok ada 2, ada 3, disolatin sekaligus, mayitnya dibaris-barisin ke sono, ke arah kiblat. Makmumnya kan gini, softnya, iya kan? Makmumnya gini, softnya. Kalau mayitnya softnya, nah gitu, ke sono. Kalau laki-laki sama perempuan, yang dekat imam adalah yang perempuan. Yang laki-laki, baru mayit perempuan, baru mayit anak kecil. Jadi yang dekat imam itu justru yang laki-laki, kemudian perempuan, baru anak kecil. Nah, makmumnya softnya ke sono kan, ke utara selatan gitu ya. Kalau mayitnya barisnya itu ke arah sono, ke arah kiblat sono, ke arah barat sono. Faham? Nah, yang pertama kali dilakukan adalah, ya kalau kira-kira mau ngimami disebutkan, mungkin masyarakat belum paham tata cara sholat jenazah diajarkan. Kita sholat jenazah itu tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Kan kadang lucu, ada orang diajak sholat jenazah, gelar sajadah dia. Gelar sajadah. Lah untuk apa? Iya kan? Kan enggak bakal rukuk, enggak bakal sujud. Makanya shaf untuk sholat jenazah itu bisa lebih rapat. Iya kan? Kalau shaf sholat kan butuh 1 meter minimal. Nah ini untuk sholat jenazah 0,5 meter bisa. Kalau memang yang menghadiri sholat itu sampai ratusan ribu gitu ya, shafnya mepet-mepet aja gitu, enggak apa. Sekira-kira bisa takbir aja Allahu Akbar, udah cukup. Iya, shaf dibuat shaf. Imam menunggu. Sekira-kira sudah semuanya siap, sudah siap semuanya sudah. Nah, baru dijelasin gitu. Setelah dijelasin. Takbirnya 4 kali. Ya, takbir 4 kali. Takbir pertama Allahu Akbar. Membaca surat Al-Fatihah. Itulah sunnah kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Itu sunnahnya, baca Al-Fatihah. Dan sholat jenazah itu semuanya sir. Mau siang ataupun malam, Al-Fatihah saja. Setelah selesai waladhdallin, kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Yang kedua, membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa afdhalus shalah, salawat yang paling afdal adalah baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai Hamidum Majid. Itu salawat yang paling afdal. Setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu takbir lagi. Allahu Akbar. Di sini didoain. Doa. Minimalnya Allahumma ghafir lahu kalau laki-laki, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, hu-nya diganti ha. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau mayatnya kok laki-laki banyak. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kok mayatnya perempuan banyak? Allahumma ghafir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Afdalnya diganti-ganti gitu. Kalau enggak bisa, ya wis lah. Yang penting didoain Allahumma ghafir lahum. Maksudnya yang ini entah
laki-laki atau perempuan atau enggak tahu laki-laki atau perempuan. Kalau anak kecil doanya beda-beda. Anak kecil itu bukan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Anak kecil belum balik punya dosa atau enggak? Enggak. Udah pasti surga itu, udah pasti surga. Ya, anak kecil meninggal sebelum balik pasti surga. Maka doanya itu diganti. Digantinya bagaimana? Ya Allah, jadikanlah dia sebagai dukhran. Allahumma ja'alhu dukhran wa faratan liwalidayhi fil jannah. Ya Allah, jadikan dia sebagai celengan, tabungan untuk orang tuanya nanti di surga. Dan nanti dia akan nyari bapaknya, emaknya. Bapak emak saya mana gitu. Kok bapak emaknya jatahnya neraka, ya dia bisa memberi syafaat. Ya Allah, saya enggak mau kalau bapak emak saya di neraka. Nah, seperti itu. Jadi kalau anak kecil itu doanya berbeda. Ada doa yang panjang, ada. Ya apa? Ya banyak lah gitu ya, yang termasuknya apa? Ada yang hafal? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa wasi' mudkhalahu wa akrim nuzulahu. Iya kan? Terus wabdilhu daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji ila akhirih. Ya, intinya minta doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waqihi adzabal qabri, waqihi adzaban nar, yasir hisabahu. Boleh. Ya Allah, angkat derajatnya. Baginda Nabi juga mendoakan siapa? Abu Talha atau Abu Salamah. Warfa' darajatihi fil 'illiyin. Angkatlah derajatnya di surga. Boleh. Doakan yang baik-baik tadi. Kalau sudah doa takbir ketiga, takbir lagi Allahu Akbar. Nah, ini setelah ini boleh langsung salam. Tapi sunnahnya menurut ulama Syafi'iyah disuruh doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana. Baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sebenarnya sudah selesai. Sudah. Benar-benar sudah selesai. Nah, cuma sebagian masyarakat itu nggak tahu berinisiatif dari mana. Biasanya ada sambutan. Ada sambutan. Biasanya sambutan itu sebelum sholat jenazah. Itu nggak apa-apa sambutan seperti itu. Sambutan dari keluarga atau yang mewakilinya, mohon dibukakan pintu maaf bagi para tetangga, teman, saudara, kenalan, kerabat atas semua kekurangan. Ketika ada hak-hak sifatnya duniawi, adami, tolong diikhlaskan. Ketika tidak memungkinkan, tidak mampu untuk mengikhlaskan, tolong hubungi kami sebagai ahli. Iya Banda? Iya gitu. Ya enggak apa-apa seperti itu. Tapi terus kemudian, ini menurut saya orang baik. Apakah menurut sampean semua yang hadir sini orang baik? Iya kan? Masa kita ngomong enggak gitu? Masa kita ngomong enggak gitu kan ya? Kan enggak mungkin orang sudah meninggal. Lah iya Pak. Lah iya Banda. Itu enggak ada sunnahnya. Sebenarnya di hadis itu enggak ditanyain. Jadi ceritanya ada mayat meninggal, kan sudah kita bahas dulu ya di Riyadhus Shalihin. Ada mayat meninggal ketika dibawa ke kuburan, kata para sahabat, ya Allah orang baik, ya Allah orang baik. Kata baginda Nabi, wajabat. Wajabat. Giliran ada yang meninggal, orangnya enggak baik. Para sahabat itu, ya alhamdulillah orang enggak baik sudah mati. Kan gitu bahasanya. Kata baginda Nabi, wajabat.
Sahabat bertanya, apa ya Rasul kok wajib? Kok dua-duanya wajib? Baginda Nabi menjelaskan, ada orang baik meninggal, kalian mengatakan orang baik meninggal. Wajib dia masuk surga. Ada orang buruk, kalian mengatakan orang buruk meninggal. Alhamdulillah, wajib masuk neraka. Antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Itu tanpa diminta. Lah kalau diminta masa kita ngomong enggak orang jelek, itu kan enggak mungkin toh. Bukan itu. Cuma enggak tahu siapa yang ngajari di sini ya. Pernah kan dengar seperti itu ya? Ini orang baik atau orang buruk, bapak-bapak, ibu-ibu, orang baik gitu. Apalagi nanti tahu dikasih 20.000, baik. Lah iya apa enggak? Lo bakal dikasih 10.000, 20.000. Gimana enggak ngomong baik? Padahal enggak itu maksudnya. Jadi secara natural, bukan diminta atau dibayar lah. Kalau bayaran mah enggak dianggap seperti itu ya. Baik. Terus kemudian sebenarnya al-aslu fi tadhizil janazati al-isra. Hukum asal dalam mengurusi jenazah adalah segera dimakamkan. Karenanya kalau bisa jangan ada nasihat setelah sholat. Kalau sudah disolati, mungkin ada gelombang kedua, mungkin saking alimnya orang dicintai masyarakat itu. Jadi yang sholat itu sampai bergelombang berapa ribu, gelombang lagi berapa ribu, gelombang lagi berapa ribu. Monggo seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah disolati, sudah selesai mensolati, maka sebisa mungkin segera dibawa. Sebenarnya sudah tidak disunnahkan lagi untuk adanya zikir-zikir apa lagi. Kan kadang sudah disolatin, kemudian setelah itu masih iya kan? Bukannya tadi ketika sholat sudah didoain. Iya apa enggak? Doanya malah seragam bareng masing-masing. Iya apa enggak? Iya. Sebenarnya saat mendoakan itu bukan tadi. Bukan setelah mensolatkan itu. Nanti ketika sudah dimakamkan. Besok akan kita bahas itu. Iya. Jadi kalau sudah disolatin, tidak perlu lagi ada zikir-zikir. Bukan, nggak perlu lagi. Nanti. Gitu ya. Nanti. Jadi langsung dibawa, digotong. Kalau memang bisa cuma saking banyaknya yang melayat gitu, semuanya pengen megang jenazahnya, kan bisa kadang kiai muridnya banyak. Pemakamannya di sekitar pesantren itu cuma dari tangan ke tangan. Langsung masuk ke liang. Ada yang perlu digotong, ya kan? Digotong sebentar. Ada yang perlu naik mobil, langsung bawa ke ambulan atau mobil gitu. Jadi sudah jangan ada lagi kok istilah kirim Fatihah dulu. Kalau mau kirim Fatihah nanti ada sunnahnya itu. Sunnahnya setelah disolatin segera untuk dibawa ke pemakaman. Bawa ke pemakaman, entah dipanggul atau pakai kendaraan dibawa. Tidak perlu lagi ada tahlil, ada baca kirim Fatihah, didoain lagi bareng-bareng. Sudah tidak. Nanti. Lah sekarang malah kadang-kadang di masjid setelah disolatin masih didoain, giliran setelah dimakamin pada pergi. Enggak didoain di kuburan. Sunnahnya justru didoakan di kuburan. Karena setelah dikubur itu nanti bakal ditanya, siapa Tuhanmu, siapa imammu, apa agamamu. Itu setelah dikubur, seperti itu.